Mantan pelatih Thailand dukung dan puji keputusan Shin Tae-yong turunkan pemain muda timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Saya respect Coach Shin benar-benar berpikir ke depan. Keputusan Shin Tae-yong untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda di Piala AFF 2024 mendapat dukungan dari mantan pelatih Thailand. Apa alasan dibalik dukungan tersebut dan bagaimana keputusan ini berpotensi mempengaruhi performa timnas Indonesia? Pesan khusus Presiden Prabowo untuk timnas Indonesia Putri usai juara Piala AFF 2024 disampaikan lewat Erick Thohir. Timnas Indonesia Putri sukses meraih gelar juara Piala AFF 2024 dan Presiden Prabowo menyampaikan pesan spesial lewat Erick Thohir. Apa saja yang disampaikan Prabowo untuk para pemain yang telah mengharumkan nama bangsa? Empat pemain timnas Indonesia yang diprediksi bakal menggila di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan mengandalkan sejumlah pemain kunci di Piala AFF 2024. Dan ada 4 pemain yang diprediksi bakal tampil luar biasa. Siapa saja mereka dan apa yang membuat mereka bisa menjadi bintang di turnamen ini? Empat tim kandidat kuat juara Piala AFF 2024. Apakah timnas Indonesia masuk dalam daftar? Piala AFF 2024 semakin mendekat dan 4 tim dianggap sebagai kandidat kuat juara. Namun, apakah timnas Indonesia termasuk dalam tim yang berpotensi meraih gelar juara tahun ini? Simak analisisnya. Pelatih Oxford United bongkar alasan absennya Marcelino Ferdinand, sebut ASEAN Cup kompetisi terlama. Pelatih Oxford United akhirnya buka suara mengenai absennya Marcelino Ferdinand dari tim. Apa alasan sebenarnya dibalik keputusan ini? Sang pelatih bahkan menyebut ASEAN Cup sebagai kompetisi terlama yang pernah ia dengar. Simak pernyataan lengkapnya yang mengejutkan. Shin Tae-yong umumkan 9 pemain yang dicoret dari skuad timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 dalam persiapan timnas Indonesia menuju ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong membuat keputusan tegas dengan mencoret 9 pemain. Siapa saja yang harus rela batal tampil di turnamen bergengsi ini? Simak daftar lengkap pemain yang dicoret oleh pelatih asal Korea Selatan ini. Dasar mulut nguyen, awas kena karma lu. Supporter Vietnam ledek skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Naturalisasi dan Shin Tae-yong jadi sasaran. Supporter Vietnam tak segan-segan memberikan komentar pedas terhadap daftar 24 pemain timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Isu naturalisasi hingga kepemimpinan Shin Tae-yong jadi topik utama dalam ledekan mereka. Apa yang membuat supporter Vietnam begitu berani mengkritik timnas Indonesia? Rizky Ridho resmi jadi pemain termahal di Liga Indonesia. Nominal kontraknya bikin terkejut dan melongo. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho baru saja mencetak sejarah dengan menjadi pemain termahal di Liga Indonesia. Nominal kontrak yang diterimanya pun mengagetkan banyak pihak. Apa yang membuat transfer ini begitu spesial? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini.
Mantan pelatih Thailand dukung dan puji keputusan Shin Tae-yong turunkan pemain muda timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Saya respect Coach Shin benar-benar berpikir ke depan. Keputusan Shin Tae-yong untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda di Piala AFF 2024 mendapat dukungan dari mantan pelatih Thailand. Apa alasan dibalik dukungan tersebut dan bagaimana keputusan ini berpotensi mempengaruhi performa timnas Indonesia? Steve Darby setuju dengan Shin Tae-yong Piala AFF 2024 harus jadi ajang pemain muda. Mantan pelatih timnas Thailand U23, Steve Darby, memiliki pandangan yang sejalan dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengenai pentingnya melibatkan pemain muda di ajang Piala AFF 2024. Menurut Darby, negara-negara yang menjadi kandidat juara seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia harus berani menurunkan pemain U23 untuk kompetisi tersebut. Saya pikir grup yang bisa disebut 4 besar di Piala AFF 2024 adalah Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia, ujar Steve Darby seperti dilansir dari laman soha.fn. Ia menyarankan agar Piala AFF menjadi tempat yang tepat bagi pemain muda untuk bermain, sementara untuk SEA Games lebih baik menggunakan tim U19. Jika mereka membiarkan pemain muda berpartisipasi dalam 2 turnamen ini, akan lebih banyak talenta yang mendapatkan pengalaman internasional, tambah Darby. Ia juga menyebutkan bahwa ini akan memberi kesempatan bagi tim kecil merasakan bagaimana rasanya menang di turnamen besar. Pandangan ini sejalan dengan keputusan Shin Tae-yong yang tidak memanggil pemain-pemain diaspora yang menjadi andalan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama-nama seperti Jay Etzes, Mads Hilgers, Kevin Dix, Maarten Paes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen absen di Piala AFF 2024. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong memanggil pemain muda dari kompetisi domestik seperti Muhammad Ferrari, Donny Tri Pamungkas, Kadak Arl, dan Arkan Kaka. Meskipun tidak diperkuat pemain senior, Shin Tae-yong tetap optimis dengan peluang timnas Indonesia di Piala AFF 2024. AFF adalah turnamen yang cukup besar dan menjadi bagian dari persiapan SEA Games. Para pemain muda ini memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan untuk membantu kemajuan sepak bola Indonesia di masa depan, ujar Shin Tae-yong dengan penuh keyakinan. Ia juga menambahkan, seperti yang kita ketahui, lawan menggunakan tim senior mereka, sedangkan kami membawa pemain U22. Namun, kami akan membangun kekompakan dan menciptakan sesuatu yang baik. PSSI telah merilis 24 pemain yang dibawa Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dalam daftar tersebut, Shin Tae-yong mengandalkan 3 kiper, Cahya Supriyadi, Erlangga Setio, dan Dava Fasya. Di lini belakang ada Ahmad Maulana, Muhammad Ferrari, Asnawi Mangkualam Bahar, dan Donny Tri Pamungkas. Untuk lini tengah terdapat Robi Darwis, M. Raihan Hanan, Arkan Fikri, Marcelino Ferdinand, Rivaldo Pakpahan, dan Zanadin Faris. Sementara di lini depan ada nama Hoki Caraka, Afrianto Niko, Ronaldo Kuateh, Rafael Struijk, Victor Dethan, dan Arkan Kaka. Dengan skuad yang lebih muda, timnas Indonesia diharapkan dapat menunjukkan potensi besar mereka di Piala AFF 2024 dan mempersiapkan masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that. Pesan khusus Presiden Prabowo untuk timnas Indonesia Putri usai juara Piala AFF 2024 disampaikan lewat Erick Thohir.
Timnas Indonesia Putri sukses meraih gelar juara Piala AFF 2024 dan Presiden Prabowo menyampaikan pesan spesial lewat Erick Thohir. Apa saja yang disampaikan Prabowo untuk para pemain yang telah mengharumkan nama bangsa? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pesan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Timnas Indonesia Putri. Timnas Indonesia Putri berhasil meraih gelar juara Piala AFF 2024 dengan menaklukkan Kamboja atas skor 3-1. Setelah sampai ke Jakarta, Erick Thohir pun menyambut Garuda Pertiwi pada Jumat dalam kurung 6 Desember 2024. Erick Thohir pun memberikan apresiasi atas keberhasilan Timnas Indonesia Putri untuk meraih gelar pertama kalinya ini. Tepuk tangan buat pemain dan ofisial. Tepuk tangan untuk semua orang yang mendukung perjuangan kalian, kata Erick Thohir dikutip dari akun Instagram pribadinya. Erick Thohir mengakui dengan gelar juara ini juga penghargaan individu pemain menjadi bukti bahwa sepak bola putri itu ada. Kita bisa buktikan bahwa sepak bola putri itu ada dan nyata, betul? Kata Erick disambut dengan teriakan Revi Octaviani CS. Keberhasilan Timnas Indonesia Putri ini pun tak diraih dengan jalan pintas. Tim asuhan Satoru Mochizuki ini menjalani pemusatan latihan jangka panjang. Untuk itu, Erick Thohir menyebut bahwa PSSI tak pernah menganaktirikan para pemain. Kita bisa kasih lihat juga, kita tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri, tapi kita jangan berpuas diri, karena perjalanan kita masih panjang, kata Erick Thohir. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir pun mengakui bahwa Presiden Prabowo memberikan pesan khusus pada Timnas Indonesia Putri. Tadi saya juga diterima Pak Presiden Prabowo, kirim salam buat kalian. Beliau mengucapkan terima kasih telah berhasil mengibarkan bendera merah putih, kata Erick. Atas hasil ini, Timnas Indonesia Putri bergabung dengan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Myanmar untuk tampil di ajang kejuaraan ASEAN Putri 2025 mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Putri, Satoru Mochizuki pun berjanji bahwa gelar ini tak akan jadi trofi terakhir dari timnya. Kemarin sudah saya sampaikan, jangan puas diri, kita targetkan yang lebih tinggi yaitu sepak bola dunia, kata Satoru. Empat pemain Timnas Indonesia yang diprediksi bakal menggila di Piala AFF 2024 Timnas Indonesia akan mengandalkan sejumlah pemain kunci di Piala AFF 2024. Dan ada 4 pemain yang diprediksi bakal tampil luar biasa. Siapa saja mereka dan apa yang membuat mereka bisa menjadi bintang di turnamen ini? Timnas Indonesia akan berlaga di Piala AFF 2024 yang berlangsung 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Fase grup akan berjalan hingga 21 Desember, sedangkan fase gugur digelar 26 Desember hingga 5 Januari. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Laga perdana pasukan Sintayong pada ajang ini adalah bertandang ke markas Myanmar di Stadion Tuwona, Yangon 9 Desember. Berbeda dari edisi-edisi sebelumnya, Timnas Indonesia kali ini berkekuatan tenaga muda. Bahkan pelatih Sintayong hanya membawa 24 pemain dari 26 kuota yang diberikan. Lantas, mampukah Timnas Indonesia bersaing di ajang paling bergengsi bagi negara-negara ASEAN ini? Meski didominasi pemain-pemain U-Strip 22, Timnas Indonesia juga diperkuat sejumlah pemain berpengalaman di level senior. Berikut 4 pemain Timnas Indonesia yang bakal menggila di Piala AFF 2024.1. Asnawi Mangkualam. Asnawi merupakan salah satu sosok penting bagi Timnas Indonesia.
Ia menjalani debut internasionalnya pada 2017 di usia yang sangat muda, menjadikannya pemain termuda yang tampil untuk timnas senior Indonesia. Asnawi juga turut berkontribusi dalam berbagai turnamen, termasuk SEA Games dan kejuaraan AFF, di mana ia pernah mencetak gol penting melalui penalti pada laga melawan Laos di kejuaraan AFF 2020. 2. Pratama Arhan. Sama seperti Asnawi, Arhan merupakan sosok penting di timnas senior saat ini. Meski jarang mendapatkan kesempatan bermain di level klub, dia selalu mendapatkan menit bermain dari pelatih Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain memiliki kecepatan, Arhan juga punya senjata mematikan, yakni lemparan ke dalam. Bahkan hal itu pernah diakui oleh Shin Tae-yong sebagai senjata untuk mencetak gol. 3. Rafael Struijk sempat diragukan tampil di Piala AFF 2024. PSSI akhirnya memastikan bahwa Rafael Struijk dilepas oleh klubnya Brisbane Roar untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski usianya saat ini masih 21 tahun, Struijk adalah sosok tak tergantikan untuk saat ini di lini serangan timnas Indonesia dari U23 hingga senior. 4. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand sedang berada di puncak performa saat ini setelah menjadi pahlawan timnas Indonesia ketika 2 golnya melibas Arab Saudi 2-0 pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK 19 November 2024. Everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face. 4 tim kandidat kuat juara Piala AFF 2024. Apakah timnas Indonesia masuk dalam daftar? Piala AFF 2024 semakin mendekat dan 4 tim dianggap sebagai kandidat kuat juara. Namun, apakah timnas Indonesia termasuk dalam tim yang berpotensi meraih gelar juara tahun ini? Simak analisisnya. Piala AFF 2024 tim favorit yang layak jadi kandidat juara Piala AFF 2024 semakin dekat. Dengan turnamen sepak bola antar negara Asia Tenggara ini akan dimulai pada 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Menjelang kick-off, beberapa tim sudah dianggap sebagai kandidat kuat untuk meraih gelar juara, salah satunya oleh mantan pelatih timnas Thailand U-Strip 23, Steve Darby. Ia menyebutkan bahwa 4 tim besar, yakni Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia menjadi favorit di ajang ini. Menurut saya, grup yang bisa disebut 4 besar di Piala AFF 2024 adalah Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia, ujar Steve Darby dilansir dari laman soha.com. Namun ia juga mengingatkan bahwa Piala AFF ini bisa dilihat sebagai ajang bagi tim dengan kelompok usia U-Strip 23, sedangkan SEA Games sebaiknya menggunakan tim U-Strip 19. Ia juga menekankan pentingnya tim ini fokus pada Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia di masa depan, mengingat kualitas pemain yang mereka miliki. Thailand sebagai juara bertahan dan tim tersukses dalam sejarah Piala AFF dengan 7 gelar juara tentu menjadi salah satu favorit utama. Skuad Gajah Perang julukan timnas Thailand berhasil meraih gelar pada Piala AFF 2022 setelah mengalahkan Vietnam di final. Thailand tentunya ingin mempertahankan dominasinya di ajang ini. Di sisi lain, timnas Vietnam yang juga dikenal sebagai The Golden Start diprediksi akan menjadi pesaing kuat. Steve Darby menilai Vietnam sebagai kandidat terbaik untuk juara karena memiliki skuad yang solid dan ambisi besar untuk meraih trofi.
Vietnam dianggap sebagai kandidat terbaik karena memiliki skuad yang kuat dan turnamen ini sangat penting bagi negara mereka, ujarnya. Sementara itu, timnas Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong juga menunjukkan performa luar biasa. Skuad Garuda semakin berkembang, terutama dengan adanya pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, yang membantu Indonesia menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang masih bertahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia berpotensi melangkah lebih jauh jika dapat memaksimalkan sisa pertandingan mereka. Dengan persaingan ketat di Piala AFF 2024, keempat tim ini Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia diprediksi akan memberikan pertunjukan sepak bola yang sengit. Masing-masing tim memiliki kualitas dan potensi untuk menjadi juara, menjadikan turnamen ini semakin menarik untuk disaksikan. Pelatih Oxford United bongkar alasan absennya Marcelino Ferdinand, sebut ASEAN Cup kompetisi terlama. Pelatih Oxford United akhirnya buka suara mengenai absennya Marcelino Ferdinand dari tim. Apa alasan sebenarnya di balik keputusan ini? Sang pelatih bahkan menyebut ASEAN Cup sebagai kompetisi terlama yang pernah ia dengar. Simak pernyataan lengkapnya yang mengejutkan. Bahagia buat penggemar timnas Indonesia. Pelatih Oxford United Des Buckingham memberikan komentar terkait absennya Marcelino Ferdinand dari timnya. Pemain muda berbakat Indonesia itu saat ini tengah memperkuat timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024 dan akan absen membela Oxford United hingga 5 minggu ke depan. Hal ini disebabkan karena Marcelino harus fokus pada persiapan dan pertandingan timnas Indonesia di turnamen yang berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Des Buckingham mengungkapkan bahwa Marcelino bergabung dengan timnas Indonesia sejak keberangkatannya ke tanah air. Ini adalah kompetisi kelompok umur yang cukup panjang dan Marcelino tidak akan kembali ke kami hingga akhir Desember, ujar Buckingham kepada BBC Radio Oxford. Meskipun absennya Marcelino cukup lama, pelatih asal Inggris ini memahami pentingnya turnamen yang diikuti sang pemain. Marcelino Ferdinand yang baru bergabung dengan Oxford United pada Agustus 2024 memang sudah mendapatkan kesempatan untuk tampil di beberapa laga championship. Meski demikian, ia belum pernah turun sebagai pemain inti dan lebih sering duduk di bangku cadangan dalam 4 pertandingan yang diikutinya. Namun absennya Marcelino di kompetisi Inggris ini seolah menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Di ASEAN Cup 2024 yang mempertemukan tim-tim tangguh dari Asia Tenggara, Marcelino akan memberikan kontribusi maksimal untuk Indonesia. Timnas Indonesia sendiri tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Jika mampu lolos ke semifinal, Marcelino kemungkinan masih akan bertahan bersama timnas hingga final pada 5 Januari 2025. Bagi para penggemar timnas Indonesia, kehadiran Marcelino di ASEAN Cup 2024 adalah kabar menggembirakan. Meski harus absen sejenak dari klubnya, Marcelino tetap menjadi pemain yang sangat penting bagi Indonesia dalam meraih prestasi di ajang bergengsi tersebut. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Shin Tae-yong umumkan 9 pemain yang dicoret dari skuad timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 dalam persiapan timnas Indonesia menuju ASEAN Cup 2024.
Shin Tae-yong membuat keputusan tegas dengan mencoret 9 pemain. Siapa saja yang harus rela batal tampil di turnamen bergengsi ini? Simak daftar lengkap pemain yang dicoret oleh pelatih asal Korea Selatan ini. Timnas Indonesia sudah rilis skuad akhir untuk ASEAN Cup 2024. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah merilis skuad akhir untuk turnamen ASEAN Cup 2024 dengan membawa 24 nama pemain. Sebelumnya, Shin Tae-yong memanggil 33 pemain untuk pemusatan latihan yang digelar di Bali selama sepekan. Namun setelah proses seleksi ketat, 9 pemain harus dicoret dari daftar. 3 nama pertama yang dicoret adalah Made Tito, Zaki Ashraf, dan Arsa Ahmad. Tito dan Ashraf terpaksa dicoret karena cedera yang mereka alami saat membela klub masing-masing. Ya benar, sudah sejak kemarin cedera dari klubnya, kata manajer Timnas Indonesia Sumarji. Sedangkan Arsa Ahmad, pemain dari Madura United, juga absen karena cedera yang sudah berlangsung selama 1,5 bulan. Saya sudah koordinasi dengan dokter tim Madura United dan Arsa Ahmad, dia tidak bisa bergabung karena cedera, tambah Sumarji. Satu nama lain yang dicoret adalah Alvan Suwaib yang tidak tergabung dalam skuad final karena sakit. Kiper Timnas U-Strip 20, Ikram Al-Ghifari, juga harus dicoret dengan alasan yang telah diputuskan oleh pelatih. Jadi yang tidak dibawa itu adalah Ikram Al-Ghifari, ujar Nova Arianto, pelatih penjaga gawang Timnas Indonesia. 2 nama terakhir yang tidak masuk ke dalam skuad final adalah Ananda Rahan dan Armando Oropa. Alasan pencoretan mereka belum dipastikan, namun kemungkinan besar terkait dengan izin dari klub yang menghalangi mereka untuk bergabung dengan timnas. Menariknya, 2 nama besar yang juga dicoret adalah Ivar Jenner dan Justin Hubner. Alasan pasti tidak dimasukkannya kedua pemain ini ke dalam skuad masih belum jelas, tetapi izin dari klub mereka kemungkinan menjadi faktor utama. Dengan demikian, Timnas Indonesia kini telah menyiapkan skuad terbaik yang akan bersaing di ASEAN Cup 2024. Penggemar Timnas Indonesia tentunya berharap agar skuad yang ada dapat memberikan hasil maksimal di turnamen bergengsi ini. Dasar mulut nguyen, awas kena karma lu. Supporter Vietnam ledek skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Naturalisasi dan Shin Tae-yong jadi sasaran. Supporter Vietnam tak segan-segan memberikan komentar pedas terhadap daftar 24 pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Isu naturalisasi hingga kepemimpinan Shin Tae-yong jadi topik utama dalam ledekan mereka. Apa yang membuat supporter Vietnam begitu berani mengkritik Timnas Indonesia? Supporter Vietnam meledek daftar pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. PSSI telah mengumumkan skuad final Timnas Indonesia untuk mengikuti Piala AFF 2024 pada Jumat (7 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam daftar 24 pemain yang dipanggil ada beberapa kejutan, termasuk ketidakhadiran 2 pemain abroad, Justin Hubner dan Ivar Jenner. Alasan utama mereka tidak dibawa oleh pelatih Shin Tae-yong kemungkinan besar karena belum mendapatkan izin dari klub mereka. Mengingat Piala AFF tidak termasuk dalam kalender FIFA, sehingga klub memiliki hak untuk menahan pemain mereka. Meski tanpa kedua pemain tersebut, Timnas Indonesia tetap membawa 5 pemain abroad lainnya yang siap memperkuat skuad Garuda di turnamen 2 tahunan ini. 5 pemain tersebut adalah Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateh, dan Rafael Struijk. Selain itu, Shin Tae-yong juga memanggil beberapa nama dari pemain senior Timnas Indonesia seperti Hoki Carakan dan Muhammad Ferrari.
Pada Piala AFF 2024, Timnas Indonesia akan berada di grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Di pertandingan pertama, Garuda akan menghadapi Myanmar di markas mereka pada Senin (9 Desember 2024) malam waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Indonesia akan berstatus sebagai tuan rumah saat menjamu Laos pada 12 Desember 2024 dan pada 15 Desember mereka akan bertanding melawan Vietnam di Stadion PH Utho. Di laga terakhir grup, Indonesia akan menjamu Filipina di Stadion Manahan Solo pada 21 Desember 2024. PSSI menargetkan Timnas Indonesia dapat mencapai partai final, mengingat skuad yang dibawa masih cukup muda. Namun keputusan Shin Tae-yong untuk membawa pemain muda menuai beragam reaksi dari supporter Vietnam. Mereka meledek Timnas Indonesia dengan beberapa komentar yang menyatakan bahwa Indonesia akan kesulitan bersaing di Piala AFF 2024 karena hanya membawa sedikit pemain naturalisasi. Rafael Struijk menjadi satu-satunya pemain naturalisasi yang dipanggil untuk turnamen ini. Supporter Vietnam menganggap Indonesia masih bergantung pada pemain naturalisasi untuk mencapai hasil maksimal. Beberapa bahkan berpendapat bahwa Timnas Indonesia hanya bisa bersaing jika lebih banyak pemain naturalisasi yang dipanggil dan mereka menilai peluang Indonesia untuk menang dengan pemain domestik sangat rendah. Kemenangan Indonesia bergantung pada pemain naturalisasi. Jika mereka bisa memanggil lebih banyak pemain naturalisasi, mereka mungkin akan memiliki kesempatan, tulis beberapa supporter di kolom komentar berita media Vietnam VN Express. Dengan begitu, tantangan besar menanti Timnas Indonesia untuk membuktikan kualitasnya di Piala AFF 2024 meski dengan skuad yang lebih muda dan sedikit pemain naturalisasi. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Rizky Ridho resmi jadi pemain termahal di Liga Indonesia. Nominal kontraknya bikin terkejut dan melongo. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho baru saja mencetak sejarah dengan menjadi pemain termahal di Liga Indonesia. Nominal kontrak yang diterimanya pun mengagetkan banyak pihak. Apa yang membuat transfer ini begitu spesial? Rizky Ridho resmi jadi pemain termahal di Liga Indonesia. Bek andalan Timnas Indonesia Rizky Ridho baru saja mencatatkan sejarah baru dalam karir sepak bolanya. Pemain yang kini membela Persija Jakarta ini resmi dinobatkan sebagai pemain termahal di Liga Indonesia. Kepastian ini diumumkan oleh platform pengulas harga pasar pemain dunia Transfermarkt yang menyatakan bahwa Rizky Ridho memiliki harga pasar sebesar 500.000 euro atau sekitar 8,3 miliar rupiah. Pengumuman ini disampaikan melalui akun Instagram resmi Transfermarkt pada Sabtu (7 Desember 2024). Dengan usia 23 tahun, Rizky Ridho kini menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di Liga 1 Indonesia. Nilai pasar Liga 1 Indonesia baru saja diperbarui dan Rizky Ridho kini menjadi raja baru dengan menjadi pemain paling berharga, tulis Transfermarkt dalam pengumumannya. Rizky Ridho memulai perjalanan karir profesionalnya bersama klub Persebaya Surabaya yang juga merupakan kota kelahirannya. Lahir di Surabaya pada 21 November 2001, Rizky sudah menunjukkan bakat luar biasa sejak muda. Setelah beberapa musim bersama Persebaya, ia kini bermain untuk Persija Jakarta, klub berjuluk Macan Kemayoran. Dalam Timnas Indonesia, Rizky Ridho telah berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemain belakang utama dalam skuad Shin Tae-yong. Perjalanan internasionalnya dimulai ketika ia bergabung dengan Timnas Indonesia U19 pada kejuaraan remaja U19 AFF 2019.
Sejak itu Rizky Ridho terus tampil di level internasional, menunjukkan konsistensi dan kemampuan sebagai salah satu bek terbaik Indonesia. Dengan predikat pemain termahal ini, Rizky Ridho semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu talenta terbaik yang dimiliki sepak bola Indonesia dan diharapkan dapat terus berkontribusi bagi timnas dan klubnya.